banyak banget Boleh. yang nanyain kayak gini. Kalau Oke. menurut Gel itu, kalau kita lihat ya di atas kertas itu kan lawan terberat kalian tuh kan adalah ganda putri Jepang ya. Nah, sementara Gel sendiri udah pernah ngalamin ya dulu masanya ganda putri itu didominasi Cina. Sekarang pindah ke dominasinya Jepang. Nah, menurut Gel sendiri tuh apa sih yang dilakukan sama ganda putri Jepang ini sampai mereka bisa mendobrak dominasi ganda putri Cina? Menurut aku sih dari itu karena ketekunannya mereka sih, ketekunannya mereka dan gaya hidup lifestyle mereka. Orang Jepang tuh lifestyle-nya, background-nya mereka adalah pekerja keras dan nurut, kayak dikasih ini disikat, dikasih ini oke, hai aja gitu maksudnya. Dan itu sudah jadi image-nya mereka dan jati dirinya orang-orang di sana. Jadi pada akhirnya sewaktu mereka dulu kan sama nih, kita Indonesia, kita orang lain mau dobrak Korea gitu-gitu, mau dobrak dominasi Cina kayak gitu. Nah, menurut aku mereka tuh gigih banget, persistence dalam setiap apa yang mereka lakukan, dalam latihan, dalam keseharian mereka kayak gitu. Dan itu yang membuat mereka berbeda pada akhirnya. Gitu, negara maju yang orang-orangnya, kualitas orangnya juga pada akhirnya juga maju gitu dalam cara berpikir gitu. Dan memang bukan hanya sekarang sih, kalau Cina dulu memang luar biasa banget ya Mbak ya. Iya. Kayak kita tuh wah gila. Gue ngerasain tuh ya? kayak gue mau ngerasain dulu mau masuk lapangannya gemeteran lawan Cina loh, seriusan. Kalau sekarang lawan Jepang nggak, maksudnya kayak ya udah gitu loh, maksudnya ya udah lawan aja, belum tentu kalah kok, kita lawannya ya sikat aja. Kalau dulu mau masuk lapangan aja gemeteran, ganda putrinya ya, karena saking kayak dominasinya tuh kuat banget. Nah itu gimana caranya kita, aku dan partner aku tuh bisa kayak mendobrak, atau ganda putri yang lainnya tuh bisa mendobrak mindset kita. Sebenarnya bukan hanya Indonesia aja waktu itu, kayak contoh kecilnya nih, waktu kita mau nobrak dominasi Cina itu sekitar tahun 2013. 2012 2013. Ya? Iya, sebelum Asian Games. Kan menang tuh, satu menang sama Cina tuh, sama siapa ya? Majin sama siapa gitu. Gue menang sama itu. Tiba-tiba di belakang si Jules sama Pedersen, very very good. You're good. Come on, let's do it ya. We can have a breakthrough something like that lah, yang mereka ngomong itu. Gue masih inget banget tuh. Gue sampai dalam kayak, ini ngapain ya nih orang? Ya karena kita dikepung gitu loh. Nah, satunya lagi terus tiba-tiba si Misaki tuh, waktu itu Misaki Ayaka, gue Titin sama si Jules sama Pedersen. Kita tuh kayak berlomba-lomba, cuma kita satu negara. Berlomba-lomba, kemana kita bisa, bukan kita nggak cinta, maksudnya nggak friendly dengan negara Cina ya, tapi kita tuh pengen juga benar kompetisi di lapangan tuh yang kuat gitu loh. Dan juga waktu itu kalau nggak salah gue sama si Yena juga dan lain-lain yang Korea, ayo dong kayak kasih semangat gitu. Jadi kayak misalnya karena kan udah 8 besar nih, semuanya lawan Cina. Kayak satu negara, Korea satu, Indonesia satu, Jepang satu, sama Denmark satu, semuanya lawan Cina. Gue sampai halo, gue bilang gitu. Jadi kita kayak kasih semangat satu-satu di negara lain. Karena waktu itu cuma ada dalam setiap negara, Indonesia, Jepang itu cuma ada satu-satu kan yang muncul waktu pada zaman itu gitu, ada Korea kayak gitu. Gitulah. Nah, Jepang nggak sebanyak sekarang ya. Dulu mereka betul, dan menurut saya mereka mulai dari 2012 sih. Dan mulai habis itu mulai lebih lagi waktu 2016. Gitu, nah, dimana sih saat itu. Oke. Gel, ngomong-ngomong ini kan Gel juga balik ke masa lalu gitu ya. Udah pernah dulu partneran sama Titin, atau partneran juga sama yang lebih senior, Cimeli. Sekarang partneran sama yang junior. Nah, Civita juga pernah, Cijo. Terus menurut Gel enakan mana, partneran sama junior apa sama senior? Dan gini, plus minusnya apa deh? Kalau dibilangin enakan mana, sebenarnya nggak ada perbandingan sih Mbak di antara kalau lagi partneran gitu, karena itu menurut aku
kita semua punya kelebihan dan kelemahan masing-masing gitu, dan kita punya kecocokan satu sama lain gitu loh. Kalau dibilangin enakan mana, semua itu sebenarnya nyambung, Mbak. Nggak ada, karena kan itu kan di zaman yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya kayak flashback gitu, kalau partner yang lebih senior itu juga macam-macam sifatnya, maksudnya masing-macam mereka bisa kalau misalnya kayak Kijo kayak gitu, dia juga orangnya yang dia semangat tapi butuh diayomin waktu pada zaman, butuh strategi untuk bisa walaupun dia lebih tua, tapi aku harus gitu. tetap kasih tahu. Iya makanya tetap walaupun ya? tetap kalau seperti Kijo ya, karena tapi dia dengan pengalamannya dia, dengan apa namanya, dengan keseniornya dia, aku ikut aja terus apa yang dia ngomong gitu. Ci, kayak gimana mau mainnya? Oh kayak gini. Terus kalau dia kayak udah misalnya udah blank atau apa, aku yang ganti gitu. Jadi ganti leader, belajar juga untuk aku waktu kecil untuk bisa jadi leader di lapangan kayak gitu. Jadi nah kalau sama Civita juga beda lagi. Civita punya kualitas yang menurut saya bagus banget gitu loh, maksudnya secara individual tekniknya dan skillnya kayak gitu, dan dia udah tahu cara mainnya. Aku tinggal ngikutin dan tinggal punya semangat doang gitu loh untuk kayak gitu beda-beda. Dan ya dan waktu itu kan aku udah mau posisikan diri aku sebagai seorang junior yang dan seorang yang di bawah mereka, memang yang maksudnya aku memang harus penuh pengalaman, punya pengalaman, harus banyak belajar. Jadi kalau itu sih ya aku harus lebih yang kayak lebih giat gitu, lebih dengar kayak gitu, dan yang kayak gitu. Dan kalau sama sekarang atau sama Titin yang seumuran, beda lain, nggak pernah penasaran sama seumuran tuh ada iramanya gitu loh, Mbak. Jadi udah ngerasain iramanya, lebih kayak banyak hal lah, maksudnya kan. Kalau sama Titin yang lebih seumuran, kita lebih yang kayak nyambung di luar lapangan, di dalam lapangan juga bisa nyambung, hanya tinggal egonya masing-masing yang harus diturunin, kadang dinaikin, kita bisa ngingetin satu sama lain. Itu enaknya kalau partner seumuran dan kita growing-nya bersama-sama gitu loh, growing up-nya together. Jadi itu yang enaknya. Nah kalau sekarang sama Apri atau yang lebih di bawah aku memang harus lebih mereka kan biasanya kalau yang dari lebih di bawah umurnya aku tuh, mereka kan biasanya ngeliat kakaknya nih kayak gitu. Jadi apapun yang aku perbuat otomatis itu mereka akan lihat, dan apapun yang mereka akan tiru kayak gitu. Maksudnya mereka akan tiru. Jadi mereka akan misalnya kalau lagi mentok, mereka butuh disirami gitu loh, disirami apa nih, harus kayak gimana nih, harus kayak begini. Nah itulah kayak gitu perbedaan yang kayak gitu aja sih, Mbak. Menurut kalau skill mental dan fisik itu ya memang sudah seharusnya ada di atas dan seimbang kayak gitu. Cuman betul standarnya karena kita sudah pernah sama-sama juara juga di level yang kelasnya sudah atas, jadi otomatis itu udah bukan jadi masalah. Tinggal kalau skill mental itu tinggal di latihan aja kan. Yang lebih banyak up and down-nya itu kan di kehidupan, gimana cara komunikasi, gimana. Nah itu yang lebih berbeda. Nah itu yang lebih berbeda sih. Gimana komunikasi dengan senior waktu aku jadi junior, gimana aku sekarang jadi senior ke junior. Kayak gitu sih. Banyak belajar sih, Mbak. Masih belajar sampai sekarang juga. Jadi tuh ada plus minusnya juga ya, Gel ya? Betul. Iya dong, plus minusnya. Oke. Gel, terus ini nih apa namanya seputar Olimpik ya, kan sekarang Olimpik kan dipindah ini ke 2021. Terus itu kan pasti kan mengubah semua jadwal dong ya, termasuk jadwal Gel mungkin secara pribadi. Misalnya pokoknya nanti nih setelah Olimpik misalnya aku misalnya mau apa ya namanya, misalnya fokusnya bukan kayak ranking lagi, misalnya gue pokoknya mau ingin pemain muda atau apa gitu gak sih? Udah sekarang pemain muda. Udah nih sekarang. April udah mateng nih, gue mau ingin yang lebih muda lagi misalnya, ada gitu kan rencana-rencana setelah Olimpik, Gel? Maksudnya misalnya gue
gue pengen ini aja bantuin Kodidi atau apa gitu.